Oke, kita semua pasti kenal banget sama serangga yang satu ini kan. Suara dengungannya itu loh khas banget. Plus gerakannya yang super cepat. Yap, lalat rumah. Seringnya sih kita anggap dia cuma pengganggu aja ya nggak? Tapi percaya deh, di balik semua itu ada cerita yang jauh lebih rumit dan menarik dari yang kita bayangin. Coba deh jujur, kalau lihat lalat, apa yang pertama kali muncul di kepala? Pasti nggak jauh-jauh dari kata-kata ini. Menjijikan, mengganggu, dan ya nggak ada gunanya sama sekali. Kita langsung refleks mau ngusir atau malah geprak aja, apalagi kalau udah deketin makanan. Wajar banget sih mikir gitu, tapi apa benar ceritanya cuma sesederhana itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng kisah hidup si lalat ini. Kita bakal lihat lebih jauh dari sekedar cap hama yang udah nempel ke dia. Kita akan lihat dari kacamata biologi, ekologi, sampai sains modern. Siap-siap aja, mungkin pandangan kalian soal lalat bakal berubah total. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih lalat itu susah banget ditangkap? Dan kok bisa ya, dia cepet banget nemuin makanan kita, padahal baru aja ditaruh di meja? Jawabannya ada di serangkaian kemampuan biologisnya yang luar biasa. Inilah yang bikin dia jadi tamu tak diundang yang super efisien. Percaya nggak percaya, lalat itu punya semacam kekuatan super biologis loh. Pertama, matanya itu mata majemuk, isinya ribuan lensa kecil yang bikin dia bisa lihat ke hampir semua arah, hampir 360 derajat. Makanya rasanya dia selalu tahu kalau kita mau mukul dari mana aja. Terus, buat ngenasain makanan, dia nggak perlu pakai mulut. Cukup nemplok aja, karena sensor rasanya ada di kaki. Praktis banget kan? Dan yang paling gila, refleksnya. Cuma butuh 200 milidetik buat bereaksi. Itu artinya, sebelum tangan kita nyampe, dia udah kabur duluan. Oke, sekarang kita pindah ke siklus hidupnya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, ada satu mitos besar yang kayaknya semua orang pernah dengar soal umur lalat. Dan ya, kita bakal langsung bongkar mitos itu sekarang juga. Pasti sering denger kan yang bilang kalau lalat itu umurnya cuma 24 jam. Lahir pagi, malamnya udah meninggal. Kayaknya ini mitos yang populer banget ya. Tapi, beneran gitu secara ilmiah? Jawabannya singkatnya salah besar. Itu cuma mitos. Seperti kata Prof. Tri Atmowidi, seorang pakar serangga dari IPB University, mitos 24 jam itu nggak benar. Logikanya sederhana. Semua makhluk hidup butuh waktu untuk tumbuh, termasuk lalat. Nah, ternyata serangga yang umurnya super singkat itu bukan lalat rumah, tapi lalat capung. Itu beda banget, jenis serangganya aja udah lain. Lantas gimana siklus hidup lalat yang sebenarnya? Jadi gini, lalat itu mengalami yang namanya metamorfosis sempurna atau istilah kerennya holometabola. Maksudnya apa? Artinya, dari lahir sampai dewasa, dia melewati 4 fase yang wujudnya itu beda total. Benar-benar transformasi besar-besaran. Yuk kita ikuti perjalanannya. Pertama, dari telur. Induknya akan naruh telur-telurnya, bisa sampai ratusan, di tempat-tempat organik lembab, kayak tumpukan sampah. Nggak sampai sehari, telur ini netas jadi larva. Nah, ini yang kita kenal sebagai belatung. Tugas utama belatung ini cuma satu, makan, makan, dan makan buat nyimpen energi. Setelah beberapa hari, dia akan cari tempat kering buat masuk ke fase pupa atau kepompong. Di dalam cangkang keras inilah, magic happens. Dia berubah total jadi lalat dewasa, dan begitu keluar dari cangkang, cuma butuh 1 atau 2 hari buat dia siap kawin dan ngulangin lagi siklus ini. Super cepat dan efisien banget kan? Jadi, inilah jawabannya. Fakta sebenarnya, lalat rumah dewasa itu umurnya rata-rata sekitar 15-30 hari, ya antara 2-4 minggu lah ya. Mungkin kedengarannya singkat, tapi bayangin, dalam waktu sesingkat itu, satu lalat betina bisa menghasilkan ratusan telur. Gak heran kan kalau populasi mereka bisa meledak dalam waktu singkat. Oke, kita udah lihat betapa kerennya adaptasi lalat. Tapi sekarang, saatnya kita bahas sisi gelapnya. Sisi yang bikin kita semua sebel sama dia. Perannya sebagai pembawa penyakit. Ini nih, poin yang paling penting. Satu ekor lalat rumah, cuma satu loh ya, itu bisa bawa lebih dari 100 jenis patogen. 100, mulai dari bakteri, virus, sampai telur cacing. Caranya gimana? Gampang banget. Dia kan suka hinggap di tempat kotor kayak sampah atau kotoran, nah kuman-kuman itu nempel di badannya, terus dia bawa terbang kemana-mana. Dan penyakit yang dibawanya itu bukan main-main. Kita ngomongin soal penyakit serius kayak diare, tifus, kolera, disentri, dan keracunan makanan. Bayangin aja, kuman yang nempel di kakinya itu bisa pindah dengan gampangnya ke makanan di meja kita pas dia hinggap sebentar. Ngeri kan?
Seperti yang ditekankan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Graha Medica, kehadiran lalat itu lebih dari sekedar gangguan. Itu adalah sebuah tanda, sebuah indikator, kalau banyak lalat di sekitar kita, itu bisa jadi red flag bahwa kebersihan lingkungan kita lagi bermasalah, yang artinya risiko penyebaran penyakit juga makin tinggi. Eits, tapi tunggu dulu. Apa iya lalat ini murni penjahat? Coba kita putar ceritanya 180 derajat. Ternyata, di balik reputasinya yang jelek itu, lalat punya peran yang super penting buat ekosistem. Peran yang sering banget kita lupain. Dia itu master pengurai sampah, pengendali hama alami, bahkan ikut bantu penyerbukan. Dan yang paling bikin kaget, dia adalah pahlawan dalam riset genetika. Keren kan? Yuk kita bedah satu-satu. Ingat kan sama larva alias belatung yang tadi kita bahas, yang kelihatannya menjijikan itu? Nah, mereka ini sebetulnya adalah pasukan kebersihan dari alam. Tugas mereka adalah mengurai semua sampah organik, dari sisa makanan sampai bangkai hewan. Tanpa mereka, bumi kita bakal lebih lama bersihnya, karena proses daur ulang nutrisi jadi melambat. Nggak cuma itu, beberapa jenis lalat itu ternyata predator juga loh. Mereka memangsa hama-hama pertanian lain, kayak ulat dan ngengat. Jadi, mereka ini semacam pestisida alami yang bantu petani menjaga tanamannya. Dan ini dia nih, peran yang paling luar biasa. Kenalan yuk sama Drosophila melanogaster alias lalat buah. Badannya kecil banget, tapi jasanya buat ilmu pengetahuan itu raksasa. Kenapa? Karena siklus hidupnya cepat, dan ini yang paling penting, sekitar 60% gen penyakit manusia itu punya kembaran di dalam tubuh lalat buah. Inilah yang bikin dia jadi kelinci percobaan andalan para ilmuwan buat mempelajari genetika, penyakit turunan, sampai evolusi. Nah, ini contohnya. Mungkin tabel data kayak gini kelihatan ribet ya, tapi intinya gampang kok. Dengan ngamatin dan ngitung keturunan dari berbagai jenis lalat buah, para ilmuwan bisa ngelacak gimana sifat-sifat tertentu, kayak warna mata, diwariskan dari induk ke anak. Prinsip dasar kayak gini tuh penting banget, karena inilah fondasi buat kita ngerti penyakit genetik pada manusia, mulai dari diabetes sampai Alzheimer. Semua kemajuan medis itu salah satunya berkat jasa si lalat buah ini. Oke, jadi kita udah lihat dua sisi lalat yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, dia pembawa penyakit. Tapi di sisi lain, dia pahlawan ekosistem. Terus, gimana kita harus memandang makhluk dengan dua wajah ini? Intinya, kita berhadapan dengan sebuah dualitas. Di satu sisi, dia adalah hama yang ganggu banget dan bahaya buat kesehatan. Tapi, di sisi lain, dia adalah penjaga keseimbangan alam yang jasanya besar banget, bahkan buat ilmu pengetahuan. Coba kita rangkum ya. Sisi negatifnya, nyebarin penyakit, ngotorin makanan, dan jadi tanda lingkungan yang gak bersih. Tapi sisi positifnya, dia pengurai sampah, pengendali hama, bantu penyerbukan, dan jadi model riset yang super penting. Dua-duanya ini fakta, dua-duanya ini nyata. Jadi kesimpulannya apa? Lalat itu ternyata bukan sekedar hama. Kehadiran mereka di sekitar kita itu sebenarnya cerminan dari lingkungan kita sendiri, cerminan dari cara kita menjaga kebersihan. Dia adalah bagian yang rumit dari jaring-jaring kehidupan, punya sisi baik dan sisi buruk. Nah, pertanyaan terakhirnya untuk kalian. Setelah tahu semua ini, siapkah kalian melihat dengungan kecil di pojok ruangan itu dengan cara yang sedikit berbeda?